Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumenes Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel baik dengan menggunakan pivot table, VBA maupun fitur-fitur Excel yang lain. Kita berada di grup Facebook saya, yaitu grup bantuan makro, VBA, Excel, Power Pivot, dan Power Query serta DAX. Ada pertanyaan dari rekan yang ditanyakan tadi siang ya, 6 jam yang lalu, dan sekarang udah menjelang jam 6 sore, mau sholat maghrib nih ya. Yang ditanyakan adalah saya ada case, saya mau ambil data dari tabel di sheet 2 ke sheet 1 tapi bukan pakai formula. Data dari sheet 1 dibuat auto update sesuai dengan sheet nomor 2. Gimana caranya ya Mas? Baik, kita langsung download filenya, dan ini adalah filenya. Filenya adalah tampilan seperti ini. Data ada, mungkin ini copy ya atau headernya, jadi saya warnai saja biar lebih manis ya. Seperti ini data, kemudian ada nama, alamat, tanggal lahir, nomor, dan biografi. Jika kita lihat di sheet 2 lebih mirip sebuah tabel ya. Jadi sebenarnya kalau saya tidak salah tangkap, yang dimaksud di sini adalah mengambil data di sini berdasarkan tabel yang ada di sini, dan ini sebenarnya bisa atau cukup diselesaikan dengan formula VLOOKUP ataupun index dan match. Monggo mau mana saja mau dipakai, terserah enaknya yang mana, tapi yang umum dipakai dan legendaris adalah VLOOKUP, jadi saya menggunakan VLOOKUP aja. Oke ya. Saya sebenarnya bukan penggemar formula atau VBA atau pivot ya, cuman dari apa yang saya ketahui dan mungkin banyak yang enggak saya ketahui tentang Excel, saya lebih prefer pakai metode manapun yang memberikan saya hasil yang lebih simple dalam pengerjaannya dan lebih cepat dalam eksekusinya. Jadi ada beberapa metode di Excel yang memang perlu pengolahan data yang lebih lama waktu pengerjaannya, yang dalam hal ini adalah waktu pengerjaan yang dikerjakan oleh Excel sendiri. Jadi terkadang formula itu lebih cepat daripada VBA, dan kadang VBA pun juga lebih cepat daripada formula. Demikian juga jika dibandingkan dengan pivot table maupun dengan fitur yang lain. Di sini karena fitur bawaan Excel adalah formula, saya selalu mengacu pertama kali kepada formula. Jika memakai formula tidak bisa, baru saya menggunakan VBA atau fitur yang lain. Atau jika memang menggunakan fitur yang lebih simpel dibandingkan dengan formula, ada fitur yang lain lebih simpel, saya akan menggunakan fitur yang lain tersebut. Jadi di sini mohon maaf, saya akan menyelesaikan ini dengan formula ya. Monggo jika nanti ada teman yang menggunakan cara yang lain, tidak masalah. Yang penting apa yang ingin dicapai oleh Aristi Dwi Al Mubarak ini, teman kita ini, bisa terpenuhi. Baik, kita langsung saja ya. Jadi saya di sini menggunakan formula VLOOKUP. Jadi acuan yang ada di sini, jika kita lihat di posting, adalah kolom nomor menjadi primary key-nya. Jadi acuan untuk mencarinya ada di kolom nomor di sini. Jadi sifat dari VLOOKUP hanya bisa mencari data yang berada di sebelah kanan dari primary key-nya. Jadi berhubung primary key-nya berada di ujung paling kiri, saya menggunakan formula yang paling gampang dan paling umum saja, yaitu VLOOKUP. Kita langsung saja ya. Caranya seperti ini. Karena nomor ini nanti yang akan dijadikan acuan, jadi saya akan mengacu pada pada kolom nomor ini sebagai acuan untuk formula VLOOKUP-nya. Kita coba lihat formula VLOOKUP itu terdiri apa saja. Kita klik sama dengan VLOOKUP. Nah, kita bisa klik di sini VLOOKUP ya. Nah, untuk mendapatkan keterangannya kita bisa baca di sini lookup value atau value yang akan dicari. Kemudian tabel array. Tabel array itu jika kita artikan seperti apa ya? Seperti area yang mau dicari. Area mana sih? Area tabel mana yang mau dicari? Kemudian kolom indeks. Kolom indeks itu adalah kolom hasil yang akan nanti Anda ingin tampil di sel tersebut. Jadi kolom indeks ini adalah kolom di mana tempat hasil dari data yang ingin Anda tampilkan. Kemudian range lookup ini mau dicari persis seperti primary key-nya atau yang mirip seperti primary key-nya. Jadi ada dua perbedaannya, itu persis atau exact match sama
apa namanya, true ya, false atau true di sana nanti ininya, parameternya. Oke, kita langsung saja di sini. Saya hapus dulu untuk VLOOKUP-nya. Kita langsung saja di sini. Kita mencari nama. Jadi kita tulis saja di sini nama berdasarkan nomor yang ada di sini nanti ya. Jadi kita tuliskan sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian lookup value selalu mengacu pada nomor di sini. Jadi saya klik pada sel nomor di sini ya, F3. Apakah perlu dikunci dengan tanda dolar? Tidak perlu, karena nanti di sini posisinya tidak berubah atau tidak ditarik ke bawah untuk formulanya. Oke, kemudian saya klik di sini dan tekan tanda koma. Jika memang setting komputer atau laptop di tempat rekan-rekan adalah bahasa Indonesia, jangan menggunakan koma tetapi menggunakan titik koma seperti ini ya. Kita klik koma, kemudian kita pergi ke parameter berikutnya adalah tabel array. Tabel array itu seperti peta di mana atau area di mana tabel yang mau Anda cari pada rumus tersebut. Jadi kita mencari pada tabelnya berada di sheet nomor 2. Kita klik dan blok saja seperti ini. Oke ya. Jadi dimulai dari A1 sampai D5 ya. Kan tetapi bagaimana jika nanti datanya bertambah ya? Kita bisa menggunakan asumsi sederhana saja. Maksud saya perpanjang aja datanya di sini, tidak sampai D5, misalnya jadi D5000 seperti ini, tidak masalah ya. Jika memang nanti datanya berkembang sampai 5000 baris pun masih tercover. Jika rekan-rekan ingin menggunakan referensi relatif di sini yang bisa mengikuti berapapun datanya, dalam hal ini kita menggunakan range dinamis, rekan-rekan bisa mempraktekkan formula yang bisa diterapkan. Akan tetapi sepertinya rekan yang bertanya itu tadi di grup ini belum familiar dengan masalah VLOOKUP, jadi saya tebak beliau saudara Eristi ini pasti belum memahami terkait range dinamis. Jadi saya pakai range yang tidak dinamis atau fixed range seperti ini, langsung saja saya tambah 5000 agar nanti mengcover sampai 5000 baris. Tidak apa-apa ya rekan-rekan ya. Kemudian tidak perlu kita kunci, kita tekan tanda koma lagi, kita pergi ke parameter berikutnya, itu kolom indeks, yaitu kolom nomor berapa yang ingin Anda cari. Jadi jika kita lihat dari tabel yang sudah kita blok tadi di sini, kolomnya dihitung dari tabel yang kita blok tadi di sini. Nah ini ya, A sampai D. Jika kolom nama berada di B, berarti kolom nomor 1, 2. Kita tuliskan saja di sini 2 seperti ini ya. Dan tekan tanda koma. Nah ini adalah pilihan untuk mode pencariannya. True untuk approximate match, yaitu pencarian dengan menampilkan hasil yang mirip dengan nomor di sini ataukah persis seperti nomor yang ada di sini. Jadi karena yang dicari adalah nomor persis dengan yang ada di referensinya di sini, satu baris nanti di sini ya. Jika memilih 1A akan muncul Andi, 2A akan muncul Anto dan lain sebagainya ya. Jadi saya dipilih adalah false seperti ini, dan tutup kurung dan tekan enter. Nah, kenapa hasilnya NA di sini? Ya, kembali lagi kepada analogi VLOOKUP. VLOOKUP parameter pertamanya ya, jika lihat di sini ada lookup value. Lookup value berada di F3 di sini ya. Kolom F baris nomor 3, sedangkan di sini adalah kosong. Jadi VLOOKUP ini belum tahu mana yang mau dicari. Ya. Nah, karena yang dicari di sini kosong, VLOOKUP menyajikan hasil yang not available atau NA ya. Kita coba masukkan data di sini. Misalnya ini kita copy saja di kanan, copy, kemudian kita paste di sini ya, paste value saja. Nah, sudah muncul Andi. Bagaimana jika kita ganti dengan 2A, tekan enter, sudah muncul Anto. Jadi sebenarnya VLOOKUP ini sudah berhasil ya. Tinggal kita menyematkan untuk tanggal lahir dan alamat. Formula yang sama kita buat, kita ulangi ya dari awal biar rekan-rekan bisa belajar menggunakan VLOOKUP. Buat rekan-rekan yang belum bisa ya, kita tulis lagi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya tetap berdasarkan nomor, kita klik yang ada di sini F3. Kemudian tanda koma, tabel array adalah area tabel di mana value tersebut dicari. Jadi kita pergi lagi ke sheet nomor 2, kita klik dan blok seperti ini, rentangkan di sini sampai 5000 seperti yang tadi dilakukan di nama ya. Kemudian tekan koma, kolom indeks nomor berapa. Nah, kita lihat tadi yang dicari adalah
tanggal lahir. Kita coba di sini lihat tanggal lahir ada di kolom nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita hapus dulu di sini. Nah, kolom nomor 4 kita tulis, kemudian kita pilih false. Tutup kurung, tekan enter. Sudah muncul. Kita ulang sekali lagi untuk alamat. Kita lihat alamat ya, sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya tetap dari nomor, kemudian tabel array, klik dan blok, bentangan sampai 5000, koma, kemudian alamat adalah nomor 1, 2, dan 3, kolom nomor 3, koma, kemudian false. Tutup kurung, tekan enter. Oke, muncul. Nah, tinggal terakhir adalah biografi. Kita tuliskan juga VLOOKUP ya, kemudian tetap dari nomor, kemudian tabelnya. Tadi saya hanya mengcover sampai D ya, tidak masalah karena memang data yang dicari masih tercover dalam tabelnya. Karena sekarang saya mencari biografi berada di E, jadi saya rentangkan di sini sampai E 5000 seperti ini. Kemudian kolom indeksnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 5 ya, kemudian false. Tutup kurung, enter. Masih kosong karena memang belum ada kalimatnya. Jadi misal di sini saya tuliskan blank seperti ini, jadi biar nanti muncul hasilnya ya, muncul blank juga. Oke ya, jadi sebenarnya cukup dengan menggunakan VLOOKUP kita bisa mencari data yang ada di tabel tersebut. Oke, kita buat lebih menarik lagi untuk nomor ini. Jadi kita buat sebuah drop down list ya, biar bisa mengcover pada nama-nama yang ada di sini ya. Kita coba memanfaatkan nggak apa-apa ya, di sini saya pakai name range dinamis ya. Jadi kita buat sebuah rumus di sini untuk rekan kita yang tadi bersama namanya Aristi Dwi, nanti ikuti saja langkah saya biar bisa lebih menarik untuk tampilannya di sini ya. Jadi kita buat sebuah formula di sini, ketik saja di G2 di sini sama dengan, kemudian kita buat sebuah formula, kita pakai offset saja, offset, kemudian klik pada angka pertama atau nomor pertama di A2 di sini, klik ya, kemudian kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard seperti ini ya, sehingga terkunci $A, dan 2 seperti ini. Kemudian kita tekan koma 3 kali atau titik koma 3 kali tergantung pada setting laptop rekan-rekan. Tekan saja koma 3 kali, 1, 2, 3. Saya sengaja tidak menjelaskan di sini karena memang saya tidak ingin membuat bingung rekan yang masih pemula terkait formula. Jadi ikuti saja langkah saya biar nanti bisa menghasilkan seperti apa yang saya buat di sini. Jadi untuk offset ini akan saya jelaskan video tutorial yang lain ya. Jadi setelah menekan 3 kali tanda koma, saya ulangi ya. Setelah kita klik pada referensi sini, kemudian saya kunci dengan menekan F4, tekan tanda koma 3 kali, 1, 2, 3, kemudian tuliskan formula count A seperti ini ya, kan muncul buka kurung nih, buka kurung merah nih. Kita klik saja di sini sampai A2 sampai A5 ya. Kemudian ini kita jadikan 5000 juga di 2, 3 seperti ini. Kemudian kita klik dan blok pada tanda titik 2 di tengah di sini ya, seperti ini. Kemudian tekan F4 pada keyboard sehingga konanya terkunci seperti ini. Kemudian tutup kurung, maaf saya undo dulu ya, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Kemudian saya tekan enter ya. Nah, setelah muncul hasil seperti ini menandakan bahwa formula kita sudah berhasil. Jadi ini saya klik lagi, kemudian saya klik pada formula bar, saya blok seperti ini, kemudian saya tekan Ctrl C atau copy ya, Ctrl X juga boleh seperti ini ya, kemudian tekan enter. Nah, kita pergi ke tab data sekarang, tab data,
kemudian tab formula, kemudian klik pada name range, name manager. Saya ulang ya, klik pada, setelah tadi di copy formulanya, kita klik pada name manager, kemudian klik pada new, kemudian kita kasih nama misalnya nomor dinamis seperti ini. Kemudian kita klik pada reverse to, di sini kita klik dan blok seperti ini ya. Kemudian kita tekan Ctrl V pada keyboard, kita pastekan formula yang tadi kita buat seperti ini, kita tekan OK. Kita sudah mempunyai range dinamis dengan nama nomor dinamis, kita klik close. Selanjutnya kita kembali ke sheet nomor 1, klik pada sel nomor di sini ya, sel nomor kita klik, kemudian klik pada tab data, klik pada data validation ya di tab data tools di sini, kemudian klik pada data validation di sini, pilih pada data validation, klik pada list ya, pada tab setting klik pada list, kemudian pada source-nya di sini kita klik dan tekan F3 pada keyboard kita. Seperti ini akan muncul nama dari range dinamis yang sudah kita buat dengan nama nomor dinamis, kita klik, kemudian kita klik OK. Sudah masuk source-nya sebagai nomor dinamis, kita klik OK. Oke, kita sudah mempunyai daftar nama yang daftar nomor yang berisi data berasal dari tabel nomor 2 ya. Jadi saat kita pilih di sini nomor 2A, pilih nomor 1A akan berubah, pilih pada nomor 3A akan berubah juga, kita pilih pada nomor 4A akan berubah juga. Kemudian kita coba jadikan lebih menarik lagi, kita tambahkan data di sini misalnya nomor 5A ya. Seperti ini 5A, kita kasih nama misalnya Heru, kita pilih misalnya Indonesia, kita pilih 1 Juni tanggal lahirnya, kita pilih blank juga seperti ini. Nah, kita coba buktikan apakah nomor 5 ini dengan nama Heru ini akan otomatis masuk di list kita. Kita coba klik pada tab nomor 1, kita klik pada drop down-nya ya, nomor 5A sudah langsung masuk, klik, dan nama Heru pun juga sudah langsung masuk pada tabel kita di sini. Baik, mudah ya rekan-rekan untuk mempelajari VLOOKUP. Jangan khawatir buat rekan-rekan yang baru belajar formula, silahkan diulang-ulang video tutorial ini terkait VLOOKUP, formula yang sudah tenar dan melegendaris di Excel. Mudah-mudahan dengan tutorial ini rekan-rekan mendapatkan pemahaman bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dan juga sedikit ilmu tadi terkait bagaimana menggunakan range dinamis dengan menggunakan offset. Oke ya, buat rekan Aristi Dwi, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe maupun like jika memang merasa tutorial saya ini bermanfaat. Kita bertemu kembali dalam tutorial yang lain bersama saya Heru Munas Prasetyo. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat beristirahat, selamat berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.